Halo semuanya, ini adalah novel aku yang ada di Novelmi dan novel aku yang berjudul Pelakor. Pelakor, episode pertama, Tamu Istimewa. Apa Anda sudah puas? Malam ini kau sangat menggairahkan. Terima kasih untuk pelayananmu. Kau selalu bisa memenuhi imajinasiku di alam nyata. Aku suka gaya barumu, Clarissa. Pria itu bicara dengan kedua tangannya masih memainkan dua puncak kenikmatan milik Clarissa yang tengah berbaring di bawahnya. Tuan, saya harap Anda bermurah hati malam ini. Karena kata terima kasih tidak cukup untuk membayar sewa apartemenku, ucap Clarissa tanpa malu-malu. Jangan pernah kau ragukan kebaikan hatiku. Aku sudah menyiapkan yang lain untukmu sebagai bonusnya. Senang mendengarnya, Tuan Alexander. Saya yakin yang Anda berikan setimpal dengan apa yang telah saya suguhkan. Kau tidak mau aku menebusmu saja, Clarissa? Kau bisa menjadi simpananku. Aku bisa memenuhi semua kebutuhanmu dan tidak menutup kemungkinan kau bisa jadi nyonya kedua di rumahku. Tawar Alexander dengan tangannya masih mengelus titik sensitif tubuh Clarissa. Tawaran itu terdengar menarik, Tuan. Tapi saya rasa nyonya kedua bukan sesuatu yang saya inginkan. Anda tahu kan? Saya tidak akan puas hanya menjadi yang kedua. Apalagi sebagai simpanan, ucap Clarissa dengan tangannya yang masih traveling menikmati 8 roti sobek tubuh Alexander. Setelah mendengar untaian kata dari Clarissa, Alexander tidak lagi bicara. Dia hanya menempelkan 1 detik kecupan di bibir Clarissa sambil melepaskan tangannya dari tubuh Clarissa dan keluar dari selimut yang tadi menghangatkan mereka. Masih membiarkan seluruh bagian tubuhnya terekspos. Alexander berjalan menghampiri tasnya dan melemparkan beberapa isinya pada Clarissa. Akan aku pikirkan untuk menjadikanmu yang pertama. Aku harap itu cukup untuk malam ini, jawab Alexander yang sudah melemparkan 3 gepok uang pecahan $100 pada Clarissa. Wanita cantik itu tersenyum puas dengan posisinya masih tidur miring dan kepalanya ditumpu oleh tangan kirinya. Anda sangat dermawan, Tuan Alexander, jawab Clarissa yang tidak ditanggapi oleh Alexander. Pria itu sudah berjalan masuk kamar mandi. $30.000 untuk 2 jamku, celetuk Clarissa sambil tersenyum miris, lalu dia mengumpulkannya, memasukkan ke dalam dompet dan membebaskan tubuhnya dari selimut. Clarissa dengan tubuh polosnya berjalan menuju kamar mandi yang baru saja dimasuki oleh Alexander. Tuan, Anda sudah rapih. Cepat sekali, ucap Clarissa agak heran ketika membuka pintu kamar mandi. Next time saja gosokkan punggungku. Sekarang, aku sedang buru-buru. Aku keluar duluan.
Tunggu kabar dariku. Saat waktunya tiba, aku akan menebusmu pada Madame Leonie. Cup. Kecupan panas diberikan kembali di bibir Clarissa oleh Alexander sebelum dirinya melangkah pergi meninggalkan kamar hotel di mana mereka baru saja bercinta. Hati-hati di jalan. Aku akan menunggu janjimu. Clarissa bicara sebelum Alexander menutup kembali pintunya. Cih. Lalu, senyum di wajahnya pun berubah menjadi tatapan sinis ke arah pintu. Clarissa, dengan tubuh yang masih dibiarkannya terbuka, menyandarkan dirinya di pintu walk-in closet. Netranya masih menatap nanar ke arah kayu yang tadi ditutup oleh Alexander. Sebelum akhirnya, dia mengalihkan pandangannya pada sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Ada kegetiran yang tak bisa diungkapkan. Ada tangis yang tertahan. Ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan oleh Clarissa. Ketika pandangannya jatuh pada kaca seukuran tubuhnya dan memantulkan kemolekan dirinya. Tubuh sempurna impian para wanita untuk memilikinya. Kecantikan paripurna yang selalu membuat pria ingin mencicipi lesat dirinya. Tak ada yang bisa menyangkalnya. Tapi, semua itu bukan membuatnya bahagia. Justru Clarissa merasa semakin membenci dirinya. Baik, aku mandi dan pulang saja. Ucap Clarissa yang tak ingin berlama-lama lagi merutuki dirinya. Tret. Tapi belum sempat Clarissa masuk ke dalam kamar mandi, handphonenya yang ada di atas nakas sudah bergetar. Sambil memutar bola matanya, Clarissa kembali ke tempat tidurnya meraih kotak persegi malas-malasan. Ada apa, Madame Leonie? Clarissa sayang, apa kamu sudah selesai? Aku baru saja selesai, Madam. Sekarang aku ingin membersihkan tubuhku, lalu pulang dan beristirahat. Oh, untunglah. Aku sudah khawatir kau belum selesai. Ada apa, Madam? Aku rasa malam ini kau tidak bisa beristirahat dulu, sayang. Clarissa memutar bola matanya sekali lagi dan merubah posisinya dari duduk menerima telepon kini tengkurap. Tapi aku kan baru saja selesai melayani tamu. Tubuhku pegal semua. Anda tahu kan betapa lelahnya mengikuti permainan Tuan Alexander? Dia tak akan puas sebelum membuatku hampir mati tak bertenaga. Aku mengerti kesulitanmu, sayang, tapi ini urgent sekali. Madam tidak akan minta tolong padamu kalau tidak penting. Ayolah. Pemilik klub ini yang memintaku khusus untuk menyiapkanmu. Tuan Ferdinand? Memang ada apa, Madam? Kenapa suaramu terdengar panik? Penguasa bisnis hitam nomor 1 di Eropa, Tuan Rafael, mengadakan pertemuan khusus. Dia baru saja di Jakarta. Pemilik klub ingin kau menemaninya, Clarissa. Kami sudah mencoba untuk mencarikan wanita lain yang bisa menemaninya. Bahkan, aku sudah mengirim 30 orang, tapi semuanya tak ada yang pas. Mereka membuat kesalahan dan Tuan Rafael sangat marah. Bisakah kau datang menemuinya? Ayolah, sayang.
dia bisa melakukan hal buruk pada klub andaikan kami tidak bisa memberikan yang dimintanya. Clarissa memejamkan matanya menahan lelah. Berapa yang bisa aku dapat darinya? Semua yang kau dapatkan dari Tuan Alexander itu menjadi milikmu. Tambahannya, jika Tuan Rafael memberikanmu bayaran, 75% untukmu sayang. Jadi dia belum tentu membayar? Bukan begitu maksudku. Klub dalam kondisi sulit dengannya, Clarissa. Kalau dia tak membayarmu, klub yang akan memberikan kompensasi. Tawaran yang sangat menggiurkan, madam. Tapi sayangnya, aku kurang tertarik. Wah, sepertinya orang yang bernama Rafael itu sangat penting bagimu, bukan? Sampai kau merayuku dengan imbalan yang cukup besar. Ini pertama kalinya kau lakukan, madam. Baiklah, mari kita coba peruntunganku. Apakah aku bisa mendapatkan yang lebih? Gumam Clarissa di dalam hatinya, dengan bibirnya saat ini sedang tersenyum, bersiap melancarkan rencananya. Baiklah, berikan penawaran hargamu, Clarissa. Bagaimana kalau bayarannya 10% dari total hutangku pada klub, madam? Clarissa sayang, apa kau ingin merampokku? Madam Leonie, tentu saja tidak. Madam sudah sangat baik sekali padaku. Tapi nampaknya tubuhku lelah sekali hari ini. Aku rasa bayaran itulah yang paling setimpal. Sejenak Madam Leonie tidak menjawabnya. Dia masih diam membisu di seberang sana dan Clarissa masih menunggunya dengan sabar. Permintaan Clarissa bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikabulkan. Tentu saja Madam Leonie berpikir cermat. Baiklah, aku setuju. Tapi sekali kau gagal dan membuat kesalahan, maka hutangmu akan bertambah 10%, Clarissa. Dan semua bayaranmu dari Tuan Alexander adalah milik klub. Bagaimana? Clarissa langsung merubah posisinya menjadi duduk tegak. Dirinya tidak percaya bahwa permintaannya baru saja diwujudkan oleh Madam Leonie. Bagaimana, Clarissa? Tanya Madam Leonie lagi karena Clarissa belum menjawab. Baiklah, aku setuju. Di mana aku bisa menemuinya? VIP Club. Malam ini, sayang. Aku ingin kau sampai kurang dari 15 menit lagi. Dan pastikan dirimu bersih, karena Tuan Rafael sangat istimewa. Klik. Sambungan telepon langsung diputus Madam Leonie. Wajah Clarissa tersenyum cerah. Dia langsung berlari menuju kamar mandi, membersihkan tubuhnya di bawah pancuran shower. Melakukannya cepat, sesuai dengan yang diminta oleh Madam Leonie. Clarissa segera memakai pakaiannya, memastikan bahwa dirinya tampil cantik dengan make up yang membuat wajahnya terlihat fresh. Sebelum pergi meninggalkan Presiden Sweet Room Hotel. Ini adalah kesempatan emasku. Aku tidak boleh sampai kehilangannya. Apapun yang terjadi, aku harus bisa memuaskan pria itu. Rafael, kaulah target utamaku. 10% bukanlah sesuatu yang mudah. Lagi Clarissa mengingatkan dirinya, dan dia pun bergerak cepat menuju lift ke lantai dasar. Nona Clarissa, mari ikut saya. Dan ternyata anak buah Madam Leonie sudah menunggunya di pintu lift. Clarissa hanya tersenyum tipis. Lalu
menganggukkan kepalanya mengikuti dua pria berbadan sangat besar yang baru saja menyapanya. Ternyata setelah 3 tahun aku bekerja denganmu, kau juga masih takut kalau aku akan melarikan diri, bukan? Seberapa bergunanyakah aku bagimu, Madam Leonie? Pertanyaan yang membuat hati Clarissa seharusnya sangat bangga. Tapi sejujurnya, hati Clarissa teriris perih. Menyadari impian kebebasannya yang masih jauh terwujud. Namun, Clarissa selalu berusaha untuk tegar dan tersenyum menutupi semua luka tersembunyi yang melemahkannya. Clarissa memilih fokus berjalan memasuki mobil yang sudah disiapkan untuknya dan bergegas menuju VIP Club, sebuah klub terbesar dan terbaik di Jakarta yang tak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. $1.000 adalah nilai terendah yang akan dihabiskan seseorang di dalamnya. Klub dengan pelanggan rata-rata ekspat, pengusaha dengan uang yang sudah tak berseri, adalah tempat di mana Clarissa selalu menjadi Dewi Malam yang meraih banyak sanjungan dan hanya bisa dinikmati oleh pelanggan kaya dan royal seperti Alexander. VIP Club hanya berjarak kurang dari 5 menit dari hotel tempat Clarissa melayani Alexander. Sehingga tak cukup banyak waktu Clarissa beristirahat di dalam mobil. Klek. Akhirnya kau datang juga, Clarissa. Kenapa kau repot-repot menungguku, Madam? Clarissa mengerjitkan dahinya. Dirinya agak aneh, karena wanita penguasa nomor 1 di klub susah payah menunggunya di lobi dan langsung menarik tangan Clarissa. Karena ini adalah penentuan yang penting, Clarissa sayang, dan kau adalah ujung tombaknya. Clarissa hanya tersenyum tipis mendengar ucapan wanita itu tanpa bicara. Membiarkan tangannya ditarik dan dirinya pasrah mengikuti langkah Madam Leonie yang berjalan cepat. Ganti pakaianmu, sayang, ucap Madam Leonie setelah mereka tiba di ruangannya. Aku harus menggantinya di sini sekarang juga. Tidak menjawab dengan kata-kata, Madam Leonie hanya menganggukkan kepalanya dengan raut wajahnya yang serius. Clarissa awalnya enggan. Jangan pedulikan aku. Lagi pula, ini bukan pertama kali aku melihat tubuhmu. Ganti cepat, Clarissa. Aku dan Leonie hanya memastikan kau pantas mengenakannya, ujar Ferdinand, suami Madam Leonie yang juga pemilik VIP Club. Memang ada di ruangan itu dan membuat Clarissa risih. Tapi mendengar ucapannya, "Baik, Tuan," Clarissa pun tidak lagi banyak protes. Dia langsung menanggalkan semua pakaiannya, tak memperdulikan 4 mata yang menyoroti tubuhnya, dan memakai pakaian yang telah disiapkan. Ini pertama kalinya aku disuruh mengganti pakaianku di dalam ruangan ini. Sepertinya Rafael memang benar-benar luar biasa. Kedua orang ini bahkan menyoroti detail tubuhku. Seperti saat pertama aku terpaksa menjadi penebus hutang ayahku di klub ini. Bisik Clarissa yang sebenarnya risih. Leonie, berapa kali aku sudah mengingatkanmu untuk menghilangkan itu? Dia sempurna. Tapi benda bulat hitam itu sangat mengganggu, ucap Ferdinand yang mengkritik tanda lahir Clarissa yang tampak menantang di lembah antara kedua puncak kembarnya.
Clarissa selalu menolaknya, Ferdinand sayang. Setelah malam ini, aku ingin kau menyingkirkan tai lalat itu. Tak ada penolakan untuk keinginanku di klub ini. Clarissa, kau dengar itu kan? Jadi jangan menolak menghilangkannya lagi. Clarissa tak menjawab, hanya mengangguk pasrah ketika kedua orang itu bicara. Biar aku pastikan dulu kelayakanmu. Madame Leonie mendekat, mengecek seluruh tubuhnya. Sangat hati-hati. Bagai Clarissa adalah barang dagangan yang mau dibawa pembeli yang tak boleh ada lecet. Bagus, tak ada goresan. Merah serangga juga tak ada. Luka lebam clear. Semua sempurna, ucap Madam yang kini meraba bagian terlembutnya sebagai seorang wanita. Lalu dia tersenyum. Bagus, di sini juga halus. Tidak ada bulu-bulu kasar yang mengganggu. Ungkapnya lagi sambil mengangkat jari telunjuknya dan membiarkan Clarissa melanjutkan memakai G-string. Apa penampilanku sudah cukup? Tanya Clarissa setelah dia menyelesaikan menggunakan pakaian yang sebenarnya bukan seperti pakaian. Madame Leonie hanya memberikannya lingerie, string romper yang tidak sama sekali menutupi tubuhnya. Bahkan Clarissa hanya diberikan penutup seperti lakban huruf X untuk ujung kedua keistimewaannya. Udah cukup sayang. Madame Leonie tersenyum puas lalu membuka pintunya. Tunggu. Aku harus berjalan keluar dari ruangan Anda dengan pakaian seperti ini. Tanya Clarissa sambil memicingkan matanya tak percaya. Iya sayang, karena kau hanya masuk ke ruangan di depanku. Jawab Madame Leonie yang membuat mata Clarissa terbelalak. Ruangan itu juga disewakan untuk tamu. Pertanyaan Clarissa yang dijawab dengan senyum lebih dulu oleh Madame Leonie. Hanya tamu spesial, Clarissa sayang. Karena itulah, aku katakan padamu, malam ini adalah malam spesial untukmu. Ayo, aku perkenalkan pada Tuan Raphael. Jangan buang waktu. Ferdinand keluar lebih dulu dan Clarissa mengikuti di belakangnya. Sejujurnya, kali ini detak jantung Clarissa mulai tidak normal. Tamu seperti apa yang diberikan padaku? Ruangan eksklusif itu baru pertama kali aku masuki. Dan setauku, tidak ada yang berani masuk ke dalam sana. Semoga saja orang itu tidak membuatku harus menanggung 10% tambahan hutang. Ujar Clarissa di dalam hatinya sambil melangkah masuk ke dalam ruangan yang tadi dipertanyakannya. Klik. Selamat malam Tuan Raphael. Ini adalah wanita yang saya janjikan pada Anda. Keluarlah. Tunggu Tuan Ferdinand. Clarissa cepat-cepat berbisik dengan wajahnya yang pucat. Clarissa, silahkan layani Tuan Raphael. Ferdinand bicara dengan suaranya yang berbisik. Tentu saja tidak didengar oleh siapapun kecuali Clarissa. Tuan, bukankah saya hanya harus melayani Tuan Raphael? Bisik Clarissa lirih. Tapi dia datang bersama dengan teman-temannya, Clarissa. Lakukan apa yang diinginkan olehnya. Ingat, jangan kecewakan dia. Clarissa tidak menjawab apapun. Hanya menelan salivanya karena takut. Ingat Clarissa, kalau Tuan Raphael kecewa, hutangmu akan bertambah dan hukuman juga menantimu. Klek. Pintu pun
ditutup kembali oleh Ferdinand setelah berbisik. Dia meninggalkan Clarissa dengan perasaannya yang tidak karuan menatap orang-orang di hadapannya. Yang mana namanya Tuan Rafael? Dan siapa mereka? 1, 2, hah? 5 orang? Aku harus melayani 5 orang? Oh tidak, ini pertama kalinya bagiku. Kenapa harus 5 orang? Rasa takut dan cemas muncul di dalam hati Clarissa. Dan keringatnya pun mulai keluar di dalam ruangan yang dingin. Kurang ajar, kau menjebakku, madam. Tunjukkan keistimewaanmu sampai Ferdinand mengatakan, kau yang terbaik di sini. Bagaimana kak? Menarik kan ceritanya? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Yuk download aplikasi Novelme dan Novelaku dan lanjutkan baca di sana. Link novel aku taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.